Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Nispi Laili MPD dari SMP Negeri 1 Matraman, calon guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Banjar. Dalam video kali ini saya akan memaparkan tentang modul 2.1a 4.1 Forum Diskusi Eksplorasi Konsep. Pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran yang memenuhi kebutuhan belajar murid. Didampingi dengan dua orang yang hebat, yaitu fasilitator Ibu Wahyuni Awal Sejati SPD MPD dan pengajar praktek Bapak Andi Akil SPD. Setelah menyimak video 1 dan video 2 serta artikel, maka dapat saya simpulkan tentang pembelajaran berdiferensiasi. Pada video pertama membahas tentang 3 strategi pembelajaran berdiferensiasi. Pada video 2 membahas tentang lingkungan yang mendukung pembelajaran berdiferensiasi, dan pada artikel membahas tentang peran penilaian dalam pembelajaran berdiferensiasi. Pada video pertama membahas tentang 3 strategi pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang dirancang berdasarkan minat yang dimiliki murid, yang mana berfokus pada kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid. Hal ini berkaitan dengan sikap mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, berpihak pada murid. Untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, maka seorang guru harus bisa melakukan yang pertama, pemetaan kebutuhan belajar berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar murid. Yang kedua, merencanakan pembelajaran dari hasil pemetaan dengan cara memberikan strategi dan memilih strategi, materi maupun cara belajar. Yang ketiga, mengevaluasi dan refleksi pembelajaran yang sudah berlangsung. Bagaimana cara kita memetakan cara belajar murid? Yang kita lihat dari 3 aspek, yaitu kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid. Kebutuhan ini harus selalu menjadi dasar praktek berdiferensiasi di kelas. Setelah melakukan pemetaan terhadap 3 aspek murid, kita bisa mengatur strategi. Strategi berdiferensiasi yang pertama adalah strategi konten, yang kedua diferensiasi proses, yang ketiga diferensiasi produk. Sekarang kita masuki bagian diferensiasi atau strategi konten. Konten adalah apa yang kita ajarkan kepada murid-murid kita. Konten dapat dibedakan terhadap tingkat kesiapan, minat, dan profil belajar murid. Jika kita memetakan berdasarkan kebutuhan murid, maka kita harus menentukan jenis informasi yang harus kita siapkan. Siapa yang harus diberikan bahan-bahan belajar yang sifatnya fondasional dan bahan-bahan yang bersifat transformasional. Dasar-dasar, fakta umum, dan prinsip-prinsip di level yang mendasar. Transformasional adalah bahan ajar yang sesuai yang memungkinkan mereka mengembangkan ide-ide atau tantangan serta pertanyaan pemandu yang membantu mereka mengembangkan pengalaman tersebut. Selanjutnya kita masuki diferensiasi proses. Diferensiasi proses mengacu pada bagaimana murid akan memahami atau memaknai apa yang dipelajari. Diferensiasi ini dilakukan dengan cara yang pertama menggunakan kegiatan berjenjang, yang kedua menyediakan pertanyaan pemandu atau tantangan yang perlu diselesaikan, yang ketiga membuat agenda individu untuk murid, seperti membuat daftar tugas, memvariasi waktu murid dalam menyelesaikan tugas yang diberikan, yang keempat mengembangkan kegiatan yang bervariasi. Sekarang kita masuki diferensiasi produk. Produk adalah hasil pekerjaan atau unjuk kerja yang ditunjukkan murid kepada kita, seperti pidato, dialog dalam bahasa Inggris, rekaman, video, dan lain-lain, atau sesuatu yang ada wujudnya.
Produk yang diberikan meliputi dua hal, yaitu yang pertama, memberikan tantangan dan keragaman yang bervariasi. Yang kedua, memberikan murid bagaimana mereka dapat mengekspresikan pembelajaran yang diinginkan. Pembelajaran berdiferensiasi ini memberikan dampak bagi sekolah, kelas, terutama murid. Karena setiap murid itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, kita tidak bisa memperlakukan murid sama semuanya. Karena pada hakikatnya, murid itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Jadi, kita sebagai guru harus memberikan pelayanan sesuai dengan karakteristik mereka. Kalau kita memberikan pelayanan yang sama pada murid yang berbeda, maka itu akan dapat menghambat kemajuan dan perkembangan belajarnya. Guru harus tetap bersikap positif meskipun banyak tantangan dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Maka sebagai seorang guru harus yang pertama tetap belajar dan berbagi pengalaman dengan teman sejawat. Yang kedua, saling mendukung dan memberi semangat sesama teman sejawat. Yang ketiga, menerapkan apa yang sudah kita peroleh dan bisa kita terapkan meskipun masih pada tahap yang belum maksimal. Keempat, terus berusaha untuk mengevaluasi dan memperbaiki proses pembelajaran yang sudah diterapkan. Pelajaran berdiferensiasi ini sangat erat kaitannya dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, dan budaya positif. Filosofi Ki Hajar Dewantara yang sangat berkaitan dalam hal ini adalah sistem emong, yang mana dalam hal ini guru harus bisa membimbing dan menuntun siswa untuk berkembang sesuai dengan kodrat yang dimiliki. Nilai dan peran guru penggerak adalah mewujudkan pembelajaran yang berpusat pada murid, yaitu pembelajaran yang merdeka dan berdasarkan potensi, minat, dan bakat yang dimiliki oleh murid. Visi dari guru penggerak mewujudkan merdeka belajar dan menerapkan profil pelajar Pancasila dengan cara menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Budaya positif pun perlu diterapkan dalam pembelajaran berdiferensiasi, karena dengan adanya budaya positif dapat menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri anak untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan berbudi pekerti yang luhur serta akhlak mulia. Video 2 membahas tentang lingkungan yang mendukung pembelajaran berdiferensiasi. Apa yang harus dilakukan guru untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi harus dibangun dengan learning community atau komunitas belajar, yaitu komunitas yang semua anggotanya adalah pembelajar. Tomlinson, apa sih karakteristik pembelajaran berdiferensiasi? Menurut Tomlinson, karakteristik pembelajaran berdiferensiasi sebagai berikut. Yang pertama, setiap orang dalam kelas akan menyambut dan merasa disambut dengan baik. Yang kedua, setiap orang di dalam kelas saling menghargai. Yang ketiga, siswa akan merasa aman. Yang keempat, ada harapan bagi pertumbuhan. Yang kelima, guru mengajar untuk mencapai kesuksesan. Yang keenam, ada keadilan dalam bentuk nyata. Yang ketujuh, guru dan berkolaborasi untuk pertumbuh dan kesuksesan bersama. Peran penilaian dalam pembelajaran berdiferensiasi. Tomlinson dan Mon 2013 mengatakan bahwa penilaian adalah proses mengumpulkan, mensintetis, dan menafsirkan informasi di kelas untuk tujuan membantu pengambilan keputusan guru. Ini mencakup berbagai informasi yang membantu guru untuk memahami murid mereka, memantau proses belajar mengajar, dan membangun komunitas kelas yang efektif. Di dalam kelas, kita dapat memandang penilaian dalam 3 perspektif. Yang pertama, assessment for learning. Penilaian yang dilakukan selama berlangsungnya proses pembelajaran dan biasanya digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan proses belajar mengajar.
berfungsi sebagai penilaian formatif. Yang kedua, assessment of learning. Penilaian yang dilaksanakan setelah proses pembelajaran selesai berfungsi sebagai penilaian sumatif. Yang ketiga, assessment as learning. Penilaian sebagai proses belajar dan melibatkan murid-murid secara aktif dalam kegiatan penilaian tersebut. Penilaian ini juga dapat berfungsi sebagai penilaian formatif. Berikut ini adalah beberapa contoh strategi penilaian formatif yang mungkin dapat dilakukan guru dengan mudah. Yang pertama, tiket keluar. Guru memberikan pertanyaan yang diajukan kepada semua murid sebelum kelas berakhir. Murid menulis jawaban mereka pada kartu atau selembar kertas dan menyerahkan pada saat keluar kelas. Teknik penilaian formatif ini melibatkan semua murid dan memberikan bukti yang sangat penting tentang pembelajaran saat itu bagi guru. Kedua, tiket masuk. Guru juga bisa memberikan sebuah pertanyaan kepada semua murid sebelum pelajaran dimulai. Jawaban murid dapat menilai pemahaman awal murid terkait dengan materi yang akan didiskusikan atau sebagai ringkasan pemahaman murid terhadap materi hari sebelumnya. Yang ketiga, berbagi 30 detik. Dengan strategi ini, murid secara bergiliran melaporkan sesuatu yang telah dipelajari dalam pelajaran selama 30 detik. Target yang Anda cari dalam kegiatan ini adalah bagaimana pemahaman murid dikaitkan dengan kriteria keberhasilan yang diharapkan. Keempat, nama dengan toples. Guru bisa meminta murid menulis nama mereka di selembar potongan kertas dan kemudian memasukkannya ke dalam toples. Guru kemudian bisa mengajukan sebuah pertanyaan tentang konsep kunci yang sedang dipelajari. Kemudian secara random mengambil sebuah potongan kertas di toples dan meminta beberapa anak yang namanya tertulis di potongan kertas tersebut menjawab pertanyaan secara bergantian. 5, 3, 2, 1. Di akhir pembelajaran, strategi ini memberikan murid cara untuk merangkum atau bahkan mempertanyakan apa yang baru saja mereka pelajari. 3 petunjuk dapat disediakan bagi murid untuk menanggapi, yaitu 3 hal yang tidak murid ketahui sebelumnya, 2 hal yang mengejutkan murid tentang topik tersebut, 1 hal yang ingin murid mulai melakukan dengan apa yang telah dipelajari. Refleksi. Apapun bentuk refleksi yang dilakukan, refleksi dapat menjadi alat penilaian formatif yang sangat berguna bagi guru untuk mengetahui sejauh mana pemahaman murid dan apa yang masih menjadi kebingungan mereka. 7. Pojok pemahaman. Minta murid pergi ke pojok-pojok kelas sesuai dengan pemahaman mereka. Jika mereka tidak memahami topik yang sedang dibahas, mereka dapat pergi ke salah satu sudut dengan murid yang memiliki tingkat pemahaman yang sama. Sementara jika sudah memahami, mereka dapat pergi ke sudut yang lain. Ini dapat menjadi informasi buat guru. Misalnya, jika guru ingin memasangkan murid yang sudah mengerti dengan murid yang kesulitan dan meminta murid berkolaborasi untuk memahami materi yang menantang. Yang kedelapan, strategi 5 jari. Minta murid mendeskripsikan pemahaman mereka terkait topik yang diajarkan dengan menggunakan 5 jari. 5 jika mereka sudah paham sekali. 1 jika mereka tidak paham sama sekali. Baru yang didapat dari video 1, video 2, dan artikel. Yang pertama, merancang pembelajaran yang berdasarkan minat yang dimiliki murid, yang mana berfokus pada kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid. Yang kedua, menciptakan lingkungan yang mendukung pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi harus dibangun dengan learning community atau komunitas belajar, yaitu komunitas yang semua anggotanya adalah pembelajar. Guru akan mengembangkan sikap-sikap dan praktek-praktek yang selalu mendukung lingkungan belajar. Yang ketiga, memiliki pemahaman yang terus berkembang secara terus-menerus tentang kemajuan akademik murid-muridnya.
agar ia bisa merencanakan pembelajaran sesuai dengan kemajuan tersebut. Guru diharapkan dapat mengetahui di mana posisi murid-muridnya saat mereka akan belajar dan mengaitkannya dengan tujuan pembelajaran yang diharapkan. Ini tentunya akan berbeda-beda untuk setiap murid, untuk setiap mata pelajaran, untuk setiap materi, dan bahkan untuk setiap waktu. Karena kondisi psikologis dan kemampuan seorang anak mungkin saja berbeda. Implementasi dari pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi ini tidaklah mudah karena guru harus mampu menyiapkan beragam materi pembelajaran sekaligus instrumen penilaiannya. Aplikasi yang masih saya perlukan untuk memperkuat pemahaman saya adalah bagaimana keseluruhan tahap dan strategi serta metode-metode dalam rangka memetakan dan memenuhi kebutuhan belajar murid tersebut harus tertuang dalam rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP di setiap pertemuan yang dilakukan oleh guru. Sekian pemaparan saya tentang modul 2.1A41 Forum Diskusi Eksplorasi Konsep. Pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran yang memenuhi kebutuhan belajar murid. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.